Pemirsa, atlet sepak bola andalan Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto ternyata termasuk atlet bermasalah. Setelah pernah terlibat kasus narkoba beberapa tahun lalu, kini pernikahannya dengan Kartika Dewi atau Kiki yang dibangun sejak tanggal 5 November 1999 itu tengah berada di ambang perceraian. Kurniawan melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya Kiki setelah 11 bulan Kurniawan meninggalkan sang istri tanpa kabar berita. Terus soal penampilan, soal apa semuanya siap membantu. Kalau memang ada kekurangan kan Inul juga ikut nari-nari tradisional juga sekarang gitu. Jadi ya mudah-mudahan ada tempat untuk bernafas buat saya gitu. Penampilan Inul dalam acara Sang Bintang merupakan penampilan kedua penyanyi kontroversi tersebut yang menandai comebacknya dia ke layar televisi. Penampilan pertamanya juga dilakukan secara live Rabu malam selama 2 jam dalam kemasan acara Rindu Inul. Sang Bintang dan Rindu Inul keduanya merupakan acara baru yang tampaknya memang disiapkan secara mendadak untuk memanfaatkan popularitas Inul Daratista. Seperti pada penampilan di Rindu Inul, penampilannya dalam Sang Bintang pun semalam, Inul terlihat ceria dan lincah. Gerakan ngebornya tetap dipertahankan. Memang sudah tampak lebih tertib. Dulu pada sembarang lagu dia goyang ngebor. Kini goyang ngebornya disesuaikan dengan rentak dan irama lagu. Pada wajah Inul tidak tampak lagi kesan yang tertekan dan ketakutan, seperti tempo hari ketika ia dikecam dan dihujat oleh Raja Dangdut Rhoma Irama. Saat Si Ratu Ngebor tampil dalam acara Rindu Inul Rabu malam, bersamaan juga sang Raja Dangdut mengadakan pertemuan mendadak dengan sejumlah penyanyi dan musisi dangdut. Kabar yang beredar saat itu menyebutkan pertemuan sengaja diadakan Roma untuk memantau penampilan Inul dari televisi. Namun ternyata tidaklah demikian. Pertemuan malam itu dilakukan Roma bukan dalam rangka membahas soal penampilan Inul di televisi, melainkan hanya soal kaset Inul. Roma malah terkesan menghindar menjawab pertanyaan wartawan yang meminta tanggapannya soal penampilan Inul di televisi. Itu nggak penting lah. Adakah sikap Roma itu menunjukkan dia sudah tidak mau lagi mengurusi Inul? Sampai semalam, tim Cek dari Cek masih berusaha menghubungi Roma untuk meminta komentarnya soal penampilan kedua Inul di acara Sang Bintang. Namun yang bersangkutan sulit dihubungi. Perseteruan sengit antara Rhoma Irama dengan Inul Daratista yang berlangsung sejak 2 bulan yang lalu memang sempat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Masyarakat terpecah menjadi 2 kubu. Satu kubu mendukung Rhoma, kubu yang lain mendukung Inul. Tidak tahan menghadapi kontroversi itu, Inul kemudian membuat keputusan mengejutkan. Terhitung sejak tanggal 29 April lalu, ia menyatakan tidak akan mau menyanyi lagi di layar televisi. Menurut penjelasannya waktu itu, daripada diributkan terus, lebih baik ia pulang kampung dan hanya akan melayani permintaan nyanyi dari kampung ke kampung. Tidak jelas bagaimana ceritanya, tiba-tiba Rabu malam Inul Daratista muncul dalam siaran langsung di sebuah televisi swasta dalam acara Rindu Inul. Disusul kemudian Jumat malam dalam acara Sang Bintang. Ya kalaupun mau diprotes lagi ya nggak apa-apa Mbak. Aku kan sudah merasa selama ini merasa sudah nggak adil terhadap saya, jadi ya saya tetap jalan terus. Kami Sejumlah pihak khususnya pendukung Inul menyambut dengan gembira dan antusias comebacknya Inul di layar televisi. Tidak hanya perceraian di kalangan artis saja yang menarik perhatian publik, tapi perceraian di kalangan atlet pun tidak kalah serunya. Pemain sepak bola nasional Kurniawan Dwi Yulianto yang juga pernah dihebohkan karena keterlibatannya dengan masalah narkoba, saat ini tengah menjalani sidang gugatan cerainya terhadap sang istri Kartika Dewi atau Kiki. Menurut Kiki, sudah 11 bulan ini Kurniawan tidak memberi nafkah kepada keluarganya. Pemirsa, atlet sepak bola andalan Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto ternyata termasuk atlet bermasalah. Setelah pernah terlibat kasus narkoba beberapa tahun lalu, kini pernikahannya dengan Kartika Dewi atau Kiki yang dibangun sejak tanggal 5 November 1999 itu tengah berada di ambang perceraian. Kurniawan melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya Kiki
setelah 11 bulan Kurniawan meninggalkan sang istri tanpa kabar berita. Hari Selasa lalu Kiki menghadiri sidang perceraiannya yang kedua di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Namun Kurniawan selaku pihak yang menggugat justru tidak hadir dengan alasan sedang ikut pelatnas PSSI di luar kota. Kurniawan hanya diwakili oleh pengacaranya, Parsaoran Marbun SH. Tentang keretakan rumah tangganya dengan pemain sepak bola nomor 1 Indonesia itu, Kiki menceritakannya kepada Cek dan Dicek. Saya udah memberi dia kesempatan berkali-kali untuk baik gitu loh, untuk balik ke saya dan anak-anak, tapi ternyata dia malah lebih memilih meninggalkan saya dan anak-anak gitu aja. Sementara itu Kurniawan yang diwakili pengacaranya Parsaoran Marbun SH menjelaskan alasannya menggugat cerai Kiki. Karena sudah ada ketidakcocokan, bagaimana umumnya hubungan perkawinan selalu ada masalah. Jadi di antara mereka menurut Kurniawan sudah nggak ada lagi cocok dengan istrinya. Makanya dimohon gugat cerai talak. Langsung talak 3. Sejak meninggalkan dirinya, menurut Kiki hubungannya dengan Kurniawan terputus sama sekali. Bahkan saat menerima surat panggilan cerai dari pengadilan, Kiki tidak berhasil menghubungi suaminya. Udah susah ya, saya juga komunikasi sama dia juga udah nggak pernah gitu loh. Dan saya juga nggak tahu harus cari dia kemana gitu loh, hubungin dia juga nggak tahu gitu. Sidang perceraian Kurniawan dan Kiki yang digelar Selasa kemarin merupakan sidang yang kedua. Dalam hal ini pihak majelis hakim tentu belum bisa mengetuk palu untuk memutuskan perceraian itu lantaran belum hadirnya Kurniawan selaku penggugat. Kira-kira apakah dalam hal ini Kiki sudah merasa siap jika akhirnya perceraian itu disetujui? Siap kalau ya awalnya sih beberapa kali ya udah sering saya kasih kesempatan gitu loh. Awalnya mungkin banyak pertimbangan karena anak, karena apa gitu loh. Tapi lama-lama saya pikir udah nggak bagus gitu loh hubungan saya juga, kalaupun terusin kalau hanya untuk memikirkan ke anak nggak sehat gitu, kayaknya udah nggak bisa dipercaya lah gitu loh. Saya soalnya udah bertahun-tahun dibohongin. 11 bulan ditinggalkan suami tentu bukan perkara mudah bagi Kiki. Karena menurutnya ia harus banting tulang untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena selama tidak pulang Kurniawan tidak memberi nafkah lagi kepada Kiki. Lalu bagaimana Kiki menghidupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya selama ini? Selama dia nggak memberi nafkah saya sama anak-anak, itu semua saya memang dari keluarga saya gitu loh. Semua saya dari orang tua saya, dan bahkan saya sekarang lagi berusaha ya cari kerja lah. Buat anak saya masih kecil-kecil dan 2 gitu loh. Sementara dia yang nggak ada ingatnya sama sekali gitu loh sama anak. Saya sih cuma berharap kalaupun dia udah nggak gimana ke saya, paling nggak ke anak ya gitu loh. Karena kan itu darah daging dia gitu loh. Bagaimana pula komentar pihak Kurniawan mengenai tidak diberikannya nafkah oleh Kurniawan kepada istri dan anaknya? Kalau menurut Kurniawan tetap nafkah tetap diberikan, tetap ada. Tapi untuk saat itu mungkin setelah ini kondisi sekarang lagi komunikasi terputus, kemungkinan iya. Tapi uang yang dulu banyak kontrak pun sudah diserahkan ke istrinya. Kontrak-kontrak sekian kan ada dulu dikasih. Jadi kalau dihitung-hitung per hari-hari bulanan cukup, lebih dari cukup. Selain tidak memberi nafkah, terbesit pula kabar Kurniawan meninggalkan Kiki lantaran adanya orang ketiga. Kabar yang berembus itu menyebutkan kalau Kurniawan mempunyai kekasih baru. Terhadap kabar perselingkuhan Kurniawan dengan wanita yang belum diketahui identitasnya itu, bagaimana Kiki menanggapinya? Tapi saya dengar-dengar ya dari teman-temannya orang ujung pandang gitu loh. Katanya memang mereka udah sama-sama gitu loh. Katanya sih di apartemen Rasuna. Tapi saya nggak tahu dia udah nikah apa belum, ya saya nggak tahu gitu. Kalau menurut klien saya, menurut Kurniawan bukan selingkuh. Tidak, tapi yang jelas sudah ada ketidakcocokan. Itu saja. Lalu bagaimana pula komentar mantan manajer klub sepak bola PSPS Pekanbaru Anto Rahman yang pernah menangani para pemain PSPS termasuk Kurniawan mengenai adanya kabar Kurniawan mempunyai kekasih baru? Saya nggak pernah dikenalin sama perempuan apa pacar dia apa itu nggak pernah. Sama istrinya juga saya belum pernah kenal gitu. Cuman tahu aja namanya ini. Apakah Kurniawan pernah menceritakan kepada Anto kalau rumah tangganya sedang retak? Saya nggak terlalu nggak terlalu ikut campur karena dia tidak mengungkapkan sama saya keluh kesah pribadi dia. Tapi ya memang saya selalu mengingatkan sama Kurniawan, kamu main bola itu untuk keluarga. Makanya kita nggak mau gaji itu langsung ke dia gitu, ke pemain yang punya keluarga.
langsung ke istrinya.